pagi adik-adik sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpah rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruangan yang sederhana ini guna untuk menjalankan aktivitas kita masing-masing. Perlu adik-adik ketahui juga tema kita hari ini adik-adik sekalian, yaitu membahas mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan sumber daya alam tersebut juga adik-adik sekalian terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adik-adik sekalian yaitu sumber daya alam yang bisa dihasilkan kembali dalam waktu yang sangat singkat. Di mana di sini adik-adik sekalian, contohnya tersebut, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adik-adik sekalian yaitu tumbuhan padi. Di mana tumbuhan padi bisa dihasilkan sangat cepat oleh para petani. Tadi itu adik-adik sekalian, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adik-adik sekalian yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali. Boleh dihasilkan kembali adik-adik sekalian, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya adik-adik sekalian, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi dan batu bara. Di mana minyak bumi adik-adik sekalian ketika sudah dihasilkan, tapi sangat butuh waktu yang sangat lama untuk menghasilkan kembali minyak bumi tersebut. Begitu pula dengan batu bara. Dari sumber daya alam tersebut juga adik-adik sekalian ada manfaatnya bagi kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya adik-adik sekalian, yang pertama yaitu tumbuhan, hewan, dan udara. Di mana tumbuhan adik-adik sekalian yaitu memberikan energi kepada manusia. Maksudnya pernyataan tersebut adik-adik sekalian, contohnya itu misalnya tumbuhan padi yang bisa memberikan energi kepada manusia. Misalnya ketika manusia membutuhkan energi, maka manusia tersebut makan. Yang kedua adik-adik sekalian yaitu hewan, di mana manusia sangat membutuhkan daging guna untuk pertumbuhan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga tadi adik-adik sekalian yaitu udara, di mana dalam aktivitas manusia sehari-hari sangat membutuhkan udara. Di mana misalnya adik-adik sekalian, ketika kalian melakukan pekerjaan, maka kalian sangat membutuhkan udara guna untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mungkin seperti itu. Manfaat yang kedua adik-adik sekalian, di mana minyak bumi dan sumber energi. Di mana di sini adik-adik sekalian, tadi saya katakan bahwa minyak bumi. Misalnya adik-adik sekalian, ketika orang tua kalian memiliki kendaraan, dan maka kendaraan tersebut sangat membutuhkan minyak untuk melakukan aktivitas. Ketika kendaraan dari adik-adik sekalian tidak diisi oleh minyak, maka kendaraan tersebut tidak bisa membantu apa-apa terhadap aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik sekalian. Manfaat yang ketiga adik-adik sekalian yaitu sumber energi pembangkit listrik. Dari sumber energi pembangkit listrik tersebut terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, sumber energi pembangkit listrik lewat cahaya matahari atau lewat sinar matahari. Contohnya adik-adik sekalian, misalnya di rumah kalian mempunyai tenaga surya, di mana tenaga surya bisa menghasilkan energi listrik apabila dikenai cahaya matahari. Mungkin seperti itu. Sedangkan yang kedua tadi adik-adik sekalian yaitu sumber daya yaitu pembangkit listrik tenaga air. Di mana di sini adik-adik sekalian air bisa menghasilkan tenaga listrik atau bisa menghasilkan energi listrik. Dari manfaat tersebut tadi adik-adik sekalian, kita perlu melestarikan sumber daya alam.
Mungkin adik-adik penasaran kira-kira bagaimana cara atau bagaimana upaya melestarikan lingkungan. Yang pertama adik-adik sekalian yaitu menanam kembali lahan yang sudah gundul atau reboisasi kembali hutan yang sudah gundul. Di mana di sini adik-adik sekalian saya mengambil contoh misalnya kejadian kemarin yang terjadi di Rutiang, kebakaran hutan, di mana di sini adik-adik sekalian pemerintah langsung mengambil tindakan yaitu mereboisasi hutan yang sudah gundul. Cara tersebut adik-adik sekalian guna untuk melestarikan lingkungan yang ada di Manggarai. Cara yang kedua adik-adik sekalian yaitu membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Maksud dari pernyataan tersebut adik-adik misalnya orang tua kalian berkeinginan untuk membangun sebuah rumah dan dari rumah tersebut membutuhkan 20 batang kayu. Orang tua kalian mengambil 20 batang kayu dari hutan. Dan cara dari orang tua kalian itu adik-adik sekalian yaitu guna untuk melestarikan lingkungan hidup atau lingkungan adik-adik sekalian, saya mengambil contoh lain juga, misalnya adik-adik sekalian membuat permainan, membangun sebuah rumah, dan sebuah rumah permainan tersebut membutuhkan 4 kayu. Adik-adik jangan pernah mengambil lebih dari 4 kayu tersebut, karena ketika kalian mengambil lebih maka cara kalian itu yaitu tidak melakukan upaya pelestarian sumber daya alam yang baik. Adik sekalian, kalau kalian membutuhkan 4 kayu, kalian harus mengambil 4 kayu. Dan cara tersebut adik-adik sekalian sangat melestarikan lingkungan alam. Cara yang ketiga adik-adik sekalian yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Di mana di sini adik-adik sekalian, kalian harus perlu menjaga kebersihan lingkungan yang ada di Manggarai. Dengan cara tersebut adik-adik sekalian, dan upaya kalian tersebut adik-adik sekalian sangat melestarikan lingkungan yang ada di Manggarai. Dan cara tersebut juga sangat melestarikan sumber daya alam yang ada di Manggarai. Saya mengambil contoh lain adik-adik sekalian. Ketika adik-adik sekalian menemukan sampah yang ada di teras rumah, di jalan, maupun di pasar, kalian harus memungut dan membersihkan sampah tersebut. Cara kalian tersebut adik-adik sekalian yaitu guna untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di Manggarai. Oke, baik adik-adik sekalian, begitu saja materi kita hari ini. Mungkin ada sanggahan atau tanggapan mengenai materi yang saya sampaikan hari ini. Waktu selanjutnya saya beri kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan. Kalau tidak ada adik-adik sekalian, saya akan mengambil kesimpulan mengenai materi yang saya sampaikan hari ini. Materi kita hari ini tadi adik-adik sekalian yaitu membahas mengenai sumber daya alam. Dari sumber daya alam tersebut juga terbagi ke dalam 2 bentuk. Yang pertama tadi membahas mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan dari sumber daya alam juga tersebut tadi adik-adik sekalian ada manfaatnya bagi masyarakat. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai manfaat tersebut. Dan dari manfaat juga adik-adik sekalian ada upaya pelestarian sumber daya alam juga. Dimana tadi saya sudah menjelaskan dan adik-adik menjawab tadi sudah mengerti dengan penjelasan dari saya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini adik-adik sekalian. Saya akan tutup pembelajaran kita dengan doa penutup dan sebelum berakhir saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati adik-adik sekalian atau tindakan yang saya lakukan yang tidak berkenan di adik-adik sekalian. Saya mohon maaf dan terima kasih juga atas kesempatan adik-adik sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Ya. Oke, baik. Kalau sudah,
Terima kasih ke saudari kita yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Maka sampai ketemu minggu depan.